Dimulai Hmm. dari Zurich, kita dari Jakarta langsung ke Zurich, dan anak-anak itu kan di Evian mereka naik kereta ke Zurich, jadi kita ketemunya langsung di Zurich di Swiss. Dari Hmm. Swiss Hmm. terus kita jalan ke Bordeaux ya, ke Bordeaux, ke Prancis, terus ke Bilbao, ke Spanyol, terus lanjut sampai ke Portugal. Kebetulan kita punya sahabat yang baru bulan Juni kemarin pindah dari Indonesia ke Portugal, stay di Braga. Jadi kita kunjungi mereka juga. Kebetulan orang tuanya sahabat aku sama Darius, anak-anaknya sahabatan sama anak-anak kita. Jadi udah kayak family lah gitu. Jadi kemarin kita spend 6 hari di Portugal, terus lanjut lagi semalam baru sampai di Madrid gitu. Oh. Jadi sekarang kita lagi di Madrid di Spanyol. Hari ini kebetulan kan aku sama Darius sudah pas banget lagi anniversary kita kan. Iya. Jadi kita lagi kita explore kota-kota kecil di sekitar Madrid. Salah satunya tadi kita baru dari Segovia. Terus ini rencananya lagi perjalanan mau ke Toledo gitu. Mbak, di Portugal, di Swiss itu kemana aja Mbak destinasi wisatanya? Kebetulan di Swiss cuma 1 malam ya sayang. Christmas market doang. Iya, jadi emang niatnya mau ke Christmas market, kita cuma 1 malam. Terus karena kita juga kan naik mobil, Darius nyetir, sekarang udah 3.000 kilo kurang lebih dia nyetir. Dan jadi kita memang cuma semalam di Zurich, terus langsung lanjut ke Bordeaux, ke Prancis. Itu jalan berapa jam? 10 jam. Kurang lebih 10 jam Darius nyetir sampai di Bordeaux, terus istirahat semalam juga, explore kotanya, kalau beberapa landmarknya dekat-dekat. Jadi setengah harian kita explore, habis makan siang baru kita jalan ke Bilbao, itu sekitar 7 ya? Enggak, 4,5 jam. Oke. 4,5 jam, hampir 5 jam lah. Terus nyampe malam istirahat, besok paginya kita explore Bilbao. Terus dari Bilbao kita lanjut ke Braga, itu sekitar 7 jam. Sampai Braga, kebetulan pindah zona waktu, jadi lebih lambat 1 jam, jadi nyampainya jam 8:30 malam. Braga. Oke. Gitu. Mbak Dona, tapi ini pakai travel apa mandiri nih Mbak nih? Kita nggak pernah pakai travel. Kalau traveling Mbak, kebetulan memang selalu dari Jakarta kita udah tentuin dulu kita mau kemana aja, itinerary-nya, terus ya kita memang lebih senang road trip kan, jadi selalu di jalan pakai mobil, jadi lebih banyak yang bisa dieksplor gitu. Apalagi kan anak-anak juga sekarang udah besar, dan jadi mereka emang dari kecil nggak pernah cranky lah gitu kalau dibawa naik mobil atau road trip gitu ya. Jadi kemana-mana kita tentuin sendiri. Jadi kadang tuh juga bisa destinasinya tiba-tiba di tengah-tengah bisa berubah kemana gitu kan. Karena kan kalau di Eropa tuh justru yang cantik itu kan bukan kota-kota besarnya, tapi kota-kota kecil atau desa-desanya kayak gitu. Nah kita seneng tuh explore kayak gitu. Pengalaman yang paling berkesan mungkin selama di sana di mana Mbak? Waduh, semuanya berkesan. Berarti punya sejarah, punya culture, punya kulinernya sendiri gitu kan. Dan kita nikmatin perjalanan ya. Ini kebetulan cuacanya bagus di Madrid, cerah banget, langitnya biru. Kemarin hujan pertama hampir setiap hari hujan dan gloomy, tapi ya itu jadi suasana tersendiri yang kita nikmatin lah bareng sama keluarga. Intinya kalau kita kan liburan keluarga itu ngumpul, quality time, creating memories bareng sama Nona dan anak-anak. Mbak Dona, tapi ada pengalaman yang buruk gitu nggak sih mungkin selama liburan, terus untuk ngatasinya gimana gitu? Sejauh ini sih kalau yang winter holiday ini nggak ada sesuatu yang pengalaman buruk ya. Jangan sampai sih, kita masih kurang lebih seminggu lagi kan. Cuma memang kemarin ada sedikit insiden pas mau berangkat, justru koper aku ketinggalan di rumah. Jadi ketahuinya pas udah sampai airport, justru koper aku yang paling gede malah ketinggalan gitu. Itu agak aneh. Belum pernah terjadi gitu, tapi ya untungnya masih keburu disusulin, minta tolong sama asisten aku untuk bawain kopernya ke airport, dan untungnya karena kita juga nggak pernah mepet kan sampai di airport, jadi masih keburu kopernya diantar
Selama di sana kesulitan nggak sih Mbak nyari makanan Indonesia gitu? Kebetulan kita memang nggak pernah nyari jat makanan Indonesia sih atau Asian food gitu ya. Justru kalau ke negara-negara ke Eropa gitu, kita justru berusaha untuk nyobain kulineran khasnya di daerahnya masing-masing gitu. Tapi memang buat Leo sama Diego kan pasti kangen makanan Indonesia ya. Makanya kita justru bawa dari Indonesia kayak rendang, terus ada kentang stova kayak gitu-gitu, ada mie instan. Yang memang mereka jarang banget bisa makan di sini. Dan kita biasanya juga kalau nginep kan selalu carinya apart hotel, jadi yang bisa masak gitu. Biasanya bapaknya masak, tapi hari kali ini tuh rendang masih utuh, belum dibuka, belum dibikin, belum dimakan gitu kan, karena kita banyak nyobain makanan enak-enak di sini. Dan kita makin ke selatan, Spanyol, Portugal, mereka punya beberapa makanan khas yang enak dan kita cobain. Jadi paling sempat makan makanan Asianya, sushi, terus dapat dimasakin nasi goreng sama ayam ya. Iya, ayam goreng itu di rumah teman kita di Braga, dia justru pas kita nyampe langsung udah ada nasi dan ayam goreng gitu kan. Tapi kalau resto-resto kemarin cuma Asian foodnya kita cuma makan sushi aja, karena kebetulan itu tempat makannya terkenal banget sushinya di Braga gitu. Tapi yang lain all you can eat dan harganya jauh murah banget daripada di Indonesia gitu. Jadi justru kita cari sesuatu yang beda sih kalau misalnya pergi ke Eropa atau ke luar negeri gitu. Oke. Mbak Dona, boleh tahu untuk siapin budget sampai berapa sih kalau untuk liburan bareng keluarga gini ke luar negeri? Nah, kalau budget tanya aja ke bapaknya. Budget relatif banget, tapi buat aku sama Dona yang penting kita dapat experience-nya, tidur istirahatnya juga nyaman, gak harus yang wah tapi nyaman. Ya, bersih. Kita pakai mobil, budgetnya juga lebih murah daripada pakai kendaraan umum. Gitu. Jadi ya secukupnya lah, pas aja. Oke. Mbak Dona, nanti kalau pas pulang kalau pulang ke Indo, anak-anak ikut balik nggak, apa masih tetap stay di sana untuk sekolah? Anak-anak ikut mama papa pulang nggak? Enggak. Cuma Sabrina, karena mereka kan ini memang liburan Natal ini memang harus keluar dari center, dari domnya mereka gitu. Makanya either pulang atau kalau mama papanya datang mereka ikut liburan, kita liburan bareng lah gitu. Jadi mereka tanggal 6 udah harus balik lagi ke sekolahnya, ke dormnya. Jadi nanti aku pulang sama Darius tanggal 6 dari Zurich, mereka Leo sama Diego balik ke Jenis, naik kereta gitu, berdua gitu. Mbak Dona, ada tips nggak sih liburan aman ala Mbak Dona dan Mas Darius mungkin? Liburan aman ala Darius Dona. Tipsnya apa ya? Ya bikin planning lah, minimal tahu apa yang mau dan gimana caranya reach out tempat-tempat itu. Apakah naik mobil? Kalau naik mobil, kalau kita lebih suka ya karena bisa fleksibel waktunya. Tapi susahnya mungkin harus cari parkir. Karena di Eropa parkirnya susah dan lumayan mahal dan strict banget aturannya. Jadi kalau salah tempat parkir udah pasti diangkut mobilnya. Terus kalau pakai kendaraan umum ya harus benar-benar direncanain karena waktunya juga precise, dan juga harus beli tiket kalau karena biasanya pack penuh gitu ya. Dari jauh-jauh hari sebenarnya beli tiketnya semuanya gitu, booking hotel segala macam. Walaupun kadang ada juga orang-orang yang mungkin impulsif ya, jadi mau habis dari sini mau ke mana belum tahu, ntar besok aja dipikirin gitu. Kita kadang suka gitu, cuma ya harus antisipasi lah gitu. Dan pastikan dokumen-dokumen pribadi ada kopinya dan disimpan dengan baik dan benar, dan selalu perhatikan barang pribadi dan jangan terlalu pakai barang-barang branded dan terlalu colok, apalagi di kota-kota besar, kota-kota besar. Iya, oke. Mbak Dona, aduh suaranya putus kok gini. Ini di dalam terowongan kali ya. Sinyalnya. Iya. Tunggu keluar terowongan dulu.
Ya, tunggu keluar dulu, Bu. Masih terowongan, masih sinyalnya. Iya, masih sinyalnya mungkin kurang ini. Iya karena di dalam terowongan kita Iya. lewat masukin Gunung. gunung. Nah ini udah keluar. Oke. Iya. Mau diulang lagi dari mana? Nggak, ini pertanyaan baru Mbak Dona, mungkin tentang anniversary wedding nih, mungkin dapat kado apa sih dari sang suami? Dia juga selalu nanyain mau kado apa gitu. Aku sih buat aku keberadaan dari selama 17 tahun ini udah jadi kado tersendiri lah. Aku cuma bilang sama dia, oh kata anaknya gitu. Karena ya sekarang buat aku yang penting kan kebersamaan kita gitu kan, kitanya baik-baik. Mungkin dia sabar-sabar sama aku karena aku juga pasti banyak ribetnya gitu kan. Dan udah nggak terlalu berharap kado yang apa gitu, enggak sih Mbak. Yang penting ini udah dikasih liburan bareng aja tuh udah jadi kado buat aku. Gitu. Tapi pencapaian yang sudah dalam berapa 17 tahun ya? Iya. Pencapaian kita. Pencapaiannya dalam menikah di 17 tahun ini apa sih Mbak, mungkin? Menjaga. Apa ya, anaknya 3 udah gede-gede. Ya, selama 17 tahun kita bisa menjalani semuanya, melewati segala macam rintangan, masalah dan tantangan. Kita rasa sayang dan cintanya masih sama, bahkan kayaknya makin lama makin ya. Makin ya. Itu udah jadi pencapaian tersendiri sih, dan kita bersyukur banget lah. Kalau buat aku apalagi bersyukur banget nih bisa sampai sekarang dan semuanya berjalan baik-baik gitu kan. Dan masih panjang perjalanannya, dan mudah-mudahan kita bisa terus jalanin semuanya sama-sama, lewatin semuanya bareng-bareng gitu kan, dan melihat anak-anak semakin besar, mereka jadi orang-orang yang sukses gitu. Itu aja sih kalau aku inginnya ya. Nggak tahu Pak Darius. Saya? Iya. Ya pasti sama seperti yang Dona bilang ya, bersyukur banget melewati 17 tahun kebersamaan, rasanya bisa tetap penuh dengan kehangatan, dengan cinta, dan bisa dibilang mungkin hubungan aku sama Dona udah semakin dewasa, dan kita semakin memaknai hal-hal kecil yang mungkin dianggap selewatan gitu ya, tapi ternyata itu penting banget, dan kita semakin respect sama hal-hal kecil yang saling kita lakukan setiap hari. Keseharian itu lebih penting karena kita ngejalaninnya kan hari demi hari ya gitu, dan bisa punya hubungan yang spesial bareng sama Dona. Itu sesuatu yang luar biasa, yang beyond gitu ya, yang melampaui apa yang aku pernah bayangin. Dan anak-anaknya juga luar biasa. Diego Sabrina anak-anak yang baik banget, dan mereka adalah anugerah terbesar dalam pernikahan kami berdua. Amin. Dan mudah-mudahan aku sama Dona punya rasa yang sama dan bisa punya komitmen yang semakin kuat, dan kita bisa selalu bersama-sama sebagai keluarga yang penuh dengan kasih. Amin. Amin. Amin tuh, anaknya juga amin. Mbak Dona, ini terakhir nih, untuk menjaga keharmonisan dan kesetiaan itu mungkin seperti apa sih selama 17 tahun ini? Menjaga keharmonisan dan kesetiaan, gimana tuh? Ya pasti katanya ya. Kan yang namanya cinta, namanya rasa itu kan nggak bisa dibohongin ya. Kita nggak bisa berpura-pura lah. Ya. Jadi ya aku sama Dona ngejalanin apa adanya, karena memang ini yang kita mau dan ini yang kita rasakan, dan itu yang kita bagi setiap hari. Pasti ada masalah, pasti ada berantem-berantemnya, ada ngambek-ngambeknya, tapi itu kan normal dalam sebuah hubungan ya. Dan mungkin yang harus selalu diingat adalah niat untuk tetap bersama, komitmen untuk tetap saling mensupport dalam keadaan apapun, saling ingetin, menjaga hati, dan ya menjalani semuanya dengan sebaik mungkin gitu. And respect each other gitu. Kayak tadi ada bilang hal-hal kecil yang kadang mungkin orang suka lupa atau apa, kita sangat menghargai itu
itu apa yang sudah dilakukan oleh pasangannya, oleh gadis kaku gitu dan sebagainya gitu kan. Dan anak-anak juga semakin besar, semakin bisa menghargai juga apa yang sudah dilakukan orang tuanya, dan termasuk juga mungkin apa yang aku dan Darisha ini mereka juga lihat gitu kan. Mudah-mudahan bisa jadi contoh buat mereka nanti ke depannya. Oke, Mbak Dona boleh kasih lihat perjalanannya nggak di ngadepin ke Boleh. kita ambil gambar ya. Bisa di YouTube-nya Desinatria. Oh iya. Nah oke. Iya. Oke, tahan ya Mbak, bentar ya. Sama-sama. Iya. Oke. Ya. Oke, Mbak terakhir boleh greeting buat happy ini tahun baru. Happy New Year. Kenapa? Terakhir boleh greeting Happy New Year dari Mbak Dona sama Mas Darius. Oke, halo. Ya udah. Hai, saya dari Sinatria. Saya Dona Nesia. Bersama dengan Kidos, Leo, Diego, Sabrina. Mengucapkan Happy New Year. 2024 jadi tahun yang luar biasa buat kita semua. Penuh berkah, penuh kebahagiaan. Amin. Makin sukses, makin sehat, dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih banyak Mbak Dona. Selamat liburan. Sama-sama. Ya, dadah.